Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La khawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna a'udzubika an adilla wa dalla zilla zilla au adlima au udlama au ajala yajala alaih. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian kitab Hadits Sahabah. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang al-infaq wa alal Islam, ya, infak alal Islam qissatu rajulin fi dzalika. Jadi banyak riwayat yang telah dibahas atau dituturkan di dalam kitab ini terkait dengan kisah-kisah hebat yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Karena itu sebelum kita mulai, mari kita bacakan surat Al-Fatihah untuk mu'alif kitab ini Al-Allamah Syekh Yusuf Al-Kandahlawi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan ilmu kepada kita semua yang hadir pada kesempatan kali ini maupun yang melihat melalui channel yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dengan ilmunya, senantiasa memberikan bimbingan dan taufiknya kepada kita. Ala hadin niyah wa likul niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan kita bacakan surat Al-Fatihah untuk pembangunan masjid kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mudahkan, Allah senantiasa bukakan rizkinya dari langit dan bumi dan dari berbagai penjuru. Ala diniyah kulniyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Amin. Al-infaq alal Islam. Jadi infak untuk Islam qissatu rajulin fi dzalika. Kisah seorang laki-laki dalam masalah ini. Akhraja Ahmad an Anas radhiyallahu anhu. Jadi Imam Ahmad telah mengeluarkan riwayat dari Anas radhiyallahu anhu. Kita tahu Anas ini adalah seorang sahabat yang diwakafkan oleh ibunya kepada Rasulullah SAW, diserahkan oleh ibunya kepada Rasulullah SAW. Jadi kisah Anas ini juga menunjukkan bagaimana seorang ibu ingin mendapatkan limpahan pahala. Ya. Dia tidak punya apa-apa, tapi kemudian beliau berinisiatif, ya, karena mahabbahnya, karena cintanya kepada Rasulullah SAW. Beliau ingin putranya ini ketika itu masih kecil, ya. Ada yang mengatakan umur 8 tahun diserahkan pada Rasulullah SAW. Dan Anas kemudian hidup bersama Nabi, berkhidmat pada Rasulullah SAW, sampai kemudian Allah memberikan usia yang panjang untuk Anas bin Malik ini. Dan beliau termasuk di antara sahabat yang di antara yang akhir-akhir, ya, wafatnya. Dan banyak sekali meriwayatkan atau menyerap ilmu dari Rasulullah SAW dan keluarganya. Ini Anas bin Malik. Anna Rasulullah SAW, kata Anas bin Malik, anna Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW itu lam yakun yus'al, ya, Rasulullah itu tidak pernah diminta syai'an, ya, sesuatu alal Islam, ya, untuk kepentingan Islam atau atas dasar Islam, illa a'tahu, kecuali pasti Rasulullah akan beri. Jadi ini baginda Nabi Muhammad SAW.
Jadi kalau seperti yang kita sebutkan atau kita bahas sebelumnya, bagaimana Rasulullah bahkan kadang ketika Rasulullah tidak punya pun, Rasulullah SAW menjanjikan, ya kalau nanti ada rezeki, ya silahkan Anda membeli atau Anda meminta dari orang lain, nanti ketika saya ada rezeki nanti saya akan bayar. Sampai begitu Rasulullah SAW, untuk menggambarkan betapa Rasulullah SAW memang infaknya, memang sedekah yang Rasulullah berikan itu luar biasa. Beliau kemudian menceritakan, fa'atahu rajulun, suatu ketika ada seorang laki-laki mendatangi beliau, mendatangi baginda Nabi SAW. Fa'amara lahu bisya'in kasirin baina jabalain. Jadi Rasulullah SAW memerintahkan atau menitahkan untuk diberikan kepada orang itu bisya'in kasirin bainal jabalain. Jadi diberikan kambing yang banyak sekali, dan di situ disebutkan baina jabalain karena ada dalam riwayat yang lain itu mereka ini adalah orang yang jadi suku Toy yang tinggal di antara lereng-lereng gunung tadi, ya. Dan memang biasanya mereka mengembala di tempat seperti itu. Maka di sini disebutkan min syai sadaqah. Jadi infak yang diberikan oleh Nabi kepada orang ini yang datang pada Rasulullah SAW itu adalah kambing dari kambing sedekah, kambing dari kambing zakat, ya. Jadi kan di dalam Islam itu ada kewajiban bahwa kambing itu kalau sudah jumlahnya 40 dia harus keluarkan zakatnya, dan itu berlaku untuk kambing-kambing bukan kambing ternak, ya. Makanya di dalam hadis Rasulullah SAW itu disebutkan, ya, lil ghanamis saimati zakatun, kata Nabi. Nah ini penting dipahami, ya. Jadi di situ ada kata saimah. Saimah itu apa? Saimah itu sifat yang melekat pada hukum. Nah itulah yang kemudian dibahas oleh ulama usul nanti. Jadi tidak semua kambing, orang itu misalnya punya kambing 40 atau punya kambing lebih dari itu. Tapi kambing itu adalah kambing yang digembalakan di tempat milik umum atau tempat gembalaan milik negara, gitu. Itu makna saum. Saum itu adalah bentuk masdarnya. Sementara saimah itu adalah sifatnya, sifat dari kambing tadi. Nah, karena hadis itu menyebutkan lil ghanamis saimati zakatun, mafhumnya adalah kalau kambing itu diternak, berarti kan tuannya itu yang mencarikan makanan sendiri. Maka ketika tuannya itu mencarikan makanan sendiri, berarti tuannya itu mengeluarkan biaya. Ketika tuannya itu mengeluarkan biaya, maka dia tidak kena zakat sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis tadi. Nah, ini ketentuan hukum. Jadi Islam itu adil. Ya, Islam itu adil. Nah, maka kemudian di sini nanti ada penjelasan berikutnya. Terus kalau begitu bagaimana caranya supaya negara mendapatkan pendapatan dari zakat? Maka negara harus menyediakan fasilitas. Negara harus menyediakan fasilitas untuk menggembalakan kambing-kambing tadi. Nah, itulah yang terjadi tadi, ya, di mana ada fasilitas itu disediakan oleh negara. Jadi negara jangan ngambil dari rakyat tapi kemudian tidak memberikan apa-apa kepada rakyat. Itu dolim negaranya kayak begitu itu. Ya kan? Rakyat dipalai terus, ya kan? Sementara nggak mikirkan urusan rakyat. Islam tidak seperti itu. Sampai urusan zakat yang urusannya sama Allah Subhanahu wa taala kayak begitu. Nah, ini contoh, ya. Nah, di dalam pembahasan usul fikih itu ada namanya mafhum sifat, ya. Jadi dalam usul fikih itu ada namanya mafhum sifat. Mafhum sifat itu adalah sifat yang disebutkan di dalam nas seperti tadi itu. Lil ghanamis saimati itu kan ada sifat namanya as-saimah, itu sifat untuk ghanam tadi. Termasuk nanti juga berlaku untuk ibil, untuk unta. Jadi unta-unta yang diternak di tempat padang gembalaan milik umum atau milik negara tadi itu yang dikenakan zakat. Sedangkan unta-unta rumahan yang diternak kemudian tuannya itu menyediakan pakan sendiri, mengeluarkan biaya sendiri, itu tidak kena. Nah, ini contoh,
Ya, yang harus kita pahami. Nah, ini namanya mafhum mukhalafah kalau dalam ilmu ushul fikih. Ya, namanya mafhum mukhalafah. Jadi pemahaman terbalik dari sifat itu. Karena mafhum itu diambil dari mafhum sifat. Jadi ketika hadis itu mengatakan lil ghanami saimati, berarti yang bukan saimah tidak kena. Nah itu, lil ghanami saimati zakatun. Atau misalnya lil ibli saimati zakatun. Nah itu pengertian yang harus kita pahami. Nah dari hadis seperti ini, selain ada mafhum sifat seperti tadi, yaitu mafhum kebalikan, makna kebalikan dari hadis tadi, itu ada makna yang kedua. Apa makna yang kedua? Makna yang kedua ini kita sebut dengan dalalatul ima' wa tanbih kalau dalam ilmu ushul fikih. Apa dalalatul ima' wa tanbih itu? Maksudnya begini. Jadi karena konteks kewajiban zakat tadi itu diberlakukan untuk kambing, untuk hewan yang mempunyai sifat saimah tadi. Berarti bagaimana supaya kambing-kambing atau hewan yang wajib dizakati tadi itu terkena sifat itu? Maka konsekuensinya ini namanya ima itu dalam bahasa Arab artinya sinyal, isyarat. Jadi berarti dalil itu mengisyaratkan negara harus menyediakan fasilitas supaya kemudian fasilitas itu nanti bisa dimanfaatkan rakyat, supaya rakyat tidak mengeluarkan modal untuk membesarkan hewannya, supaya kemudian hewannya itu nanti akhirnya bisa dikenakan zakat. Nah gitu. Jadi dari dalil itu kemudian para fuqaha itu merumuskan begitu. Berarti negara punya kewajiban untuk menyediakan fasilitas itu. Nah, barulah nanti zakat diambil. Gitu. Zakatnya dipungut gitu. Ya kan? Enggak kemudian tiba-tiba diambil zakatnya tapi negara enggak mau mengeluarkan effort untuk menyediakan fasilitas tadi. Nah, ini zalim, ya, tidak boleh. Nah, ini contoh. Jadi sampai seperti itu. Ya, sampai seperti itu. Makanya di sini disebutkan min sya'is sadaqah, ya, karena memang zakat yang didapatkan dari hewan, ya, an'am, ya, al-mawashi, ya, hewan ternak ini banyak. Ya, hewan ternak ini banyak sekali. Nah, oleh karena itu, ya, ini yang perlu diperhatikan. Jadi kalau kita lihat misalnya seperti, ya, kalau kita mungkin pernah ke Australia, ya, di luar itu seperti ada orang Indonesia yang tinggal di New Zealand, ya, sukses menjadi peternak, ya kan, menjadi peternak. Jadi kalau kita melakukan perjalanan dari misalnya Sydney ke Melbourne, ya, itu di sepanjang jalan kanan kiri itu banyak sekali rumput-rumput hijau, ya, di sana ada banyak sapi atau apa yang diternak. Dan mereka saking banyaknya itu ya sampai pakai kuda untuk menggembalakan ternaknya tadi. Kita bisa membayangkan, ya, misalnya seperti di NTB atau di mana yang masya Allah, ya, wilayahnya subur. Kalau itu, ya, artinya negara menyediakan itu, kemudian katakanlah ada fasilitas umum disediakan untuk itu, lalu kemudian setelah itu diambil zakatnya, ya, diambil zakatnya dari situ tadi. Nah, itulah yang dilakukan oleh Islam. Jadi bukan kemudian tidak mau mengeluarkan apa-apa, tapi tiba-tiba, ya kan kamu harus membayar zakat, karena zakat perintahnya khudz min amwalim shadaqatan. Enggak begitu. Jadi ada cara yang ada proses yang harus dilakukan oleh negara, baru kemudian zakat itu nanti bisa diambil. Nah, ini gambaran terkait dengan bagaimana sya'is shadaqah tadi itu. Qala, maka kemudian perawi hadis ini dalam hal ini adalah Anas bin Malik menceritakan faraja ila qaumihi. Orang itu karena diberikan kambing yang begitu banyak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah itu kalau memberi tidak takut miskin, tidak takut berkurang, ya, karena filosofi sedekah itu kan, ya, mana qasamalun min sadaqatin. Harta yang disedekahkan itu enggak pernah berkurang. Ya kan? Harta yang disedekahkan itu enggak pernah berkurang. Itu filosofinya. Jadi jangan pernah berpikir kalau kita mewakafkan harta 10 juta, 20 juta, 50 juta, 100 juta, terus harta kita berkurang. Secara matematik mungkin iya. Secara matematik. Tetapi
harta yang kita infakkan, yang kita sedekahkan, yang kita wakafkan itu akan dikembalikan oleh Allah. Itu yang harus kita yakini. Makanya Rasulullah mengatakan mana koso malun min sedekatin. Harta yang disedekahkan tidak akan berkurang. Ya. Ini. Jadi pokoknya harta kita apa saja yang kita keluarkan untuk Allah. Wong harta itu dari Allah kok. Dalam surat Ad-Dariyat itu Allah mengatakan wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Rizkimu itu di langit, bukan di tangan kamu. Rizkimu itu di langit, bukan di tangan majikanmu. Rizkimu itu di langit, bukan di tangan temanmu. Rizkimu di langit, bukan di dompetmu. Itu kata Allah dalam surat Ad-Dariyat. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Maka kemudian Allah bersumpah, fa warabbis sama'i wal ardi innahu lahaqqun. Demi Tuhan langit dan bumi, innahu lahaqqun, sungguhnya rizki yang ada di langit dan apa yang dijanjikan pada kamu itu lahaqqun, itu pasti. Mislama annakum tantikun, seperti pastinya kamu bicara dengan mulut kamu. Sampai begitu Allah mengatakan. Ya kan? Jadi saking pastinya rizki dari langit itu, ya ini masalahnya yang membuat tidak pasti justru karena keyakinan kita, karena kita ragu dengan Allah. Itu masalahnya. Bagi Allah itu tidak ada yang tidak pasti. Pasti. Yang jadi masalah adalah kita yang ragu. Kita yang tidak yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjadikan rizki kita seret. Ya, itu yang menjadikan rizki kita seret. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan ma indakum yanfat. Kalau kamu selalu melihat yang ada di tangan kamu, ya sudah. Stres nanti. Wa ma indallahi baq. Tapi kalau kamu melihat apa yang ada di sisi Allah itu enggak pernah berkurang, enggak pernah kering, enggak pernah habis. Ini filosofi rizki. Ya, ini filosofi rizki. Makanya ketika kita mengeluarkan uang, ketika kita mengeluarkan sesuatu, Allah akan datangkan dari jalan yang lain. Allah akan ganti. Ya, Allah akan ganti. Coba, kita mungkin pernah mengalami dengan gaji yang pas-pasan, kita ternyata bisa menyekolahkan anak, kita bisa menguliakan sampai selesai. Dari mana itu? Itu tadi. Mana koso malun min sedekah. Ya, ternyata bisa. Itu. Ada orang yang kadang-kadang berhitung, wah ini kayaknya nggak cukup ini. Akhirnya dia nggak mau mengeluarkan itu, anaknya nggak disekolahkan, mau ini, mau umroh nggak mau, semua dihitung. Ternyata apa? Uangnya habis juga. Ya, entah hilang kemana, entah ditipu orang apa, habis juga uangnya. Itu yang terjadi. Nah ini karena keyakinan. Orang itu tidak yakin dengan apa? Rizki yang gaib yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah ini filosofinya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan pada kita, mana kosa malun min sedekah. Jadi harta yang disedekahkan enggak pernah habis, enggak akan pernah berkurang. Itu yang menjadikan Rasulullah kenapa sedekah, kenapa infak tadi itu enggak pernah khawatir. Maka di sini disebutkan karena orang tadi itu melihat bagaimana Rasulullah begitu luar biasa. Karena yakin imannya Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi itu. Kemudian faqala, orang itu kata Anas bin Malik mengatakan kepada kaumnya, "Ya qaumi, wahai kaumku, aslimu, masuk Islamlah kalian. Fa inna Muhammadan yu'ti ata'an ma yakhshal faqah," katanya. Masuk Islamlah kalian karena sesungguhnya Muhammad itu dia kalau memberi dengan pemberian yang ma yakhshal faqah, tidak pernah takut kehabisan, tidak pernah takut kekurangan. Masya Allah, itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal kita tahu berapa sih hartanya Rasulullah, ya kan? Kita tahu berapa kekayaan Rasulullah. Coba bayangkan. Jadi ini gambaran yang ditunjukkan dalam riwayat ini. Wazada fi riwayatin, kemudian dalam riwayat yang lain ditambahkan, wa in kana rajul la yaji'u ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun orang tadi itu katanya, awalnya dia itu datang karena dia mungkin sudah dengar Rasulullah itu kalau diminta, Rasulullah nggak akan pernah nggak memberi, pasti memberi. Jadi dia datang sengaja, datang pada Rasulullah, kata Anas bin Malik, ma yuridu ila dunya. Jadi niat awalnya datang pada Nabi itu memang sengaja untuk mencari dunia, gitu. Karena tahu kalau Rasulullah itu diminta pasti akan diberi. Kalau orang lain kan mungkin masih banyak tapi-tapinya gitu. Tapi kalau Rasulullah enggak ada. Subhanallah. Kata riwayat ini, fama yumsi hatta yakuna dinu habba ilaihi. Maka ketika
orang itu datang di waktu pagi, petangnya itu setelah dia ketemu Rasulullah, mendapatkan respon dari Rasulullah SAW begitu luar biasa. Apa? Di waktu petangnya itu tidak dia dapatkan kecuali hatta yakuna dinu, maka agama Nabi ahabba ilaihi wa azza ilaihi, atau agama orang itu lebih dia cintai, lebih mulia baginya minat dunia ketimbang dunia yang semula dia cari. Coba bayangkan. Itu cara ya baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, dari sini kita bisa melihat ya bagaimana dakwah Rasulullah itu bisa sukses, ya. Jadi dakwah Rasulullah SAW itu bisa sukses karena itu. Nah, ini yang sering Al-Fakir sampaikan. Jadi kadang-kadang begini, kita itu masih berpikir, waduh, kita itu nggak punya apa-apa. Bagaimana caranya kita bisa infak? Bagaimana caranya kita bisa membantu orang lain? Bagaimana kita caranya bisa membantu teman kita? Padahal kita nggak punya. Kita sering diblok oleh apa yang kita sebut dengan mental block kita. Ya, ini mindset yang salah. Mental block itu apa? Mental yang menghalangi kita untuk melakukan amal soleh karena kita merasa bahwa kita itu tidak ada, kita tidak mampu. Itu salah. Lakukanlah apa yang mampu kita lakukan meskipun kita tidak punya. Misalnya begini, kita misalnya mau menolong saudara kita tidak punya harta. Bagaimana caranya? Coba perhatikan apa yang kita punya. Mungkin kita punya sesuatu, entah itu pengaruh, entah itu sesuatu yang dengan itu maka kemudian Allah membukakan pintu rezeki untuk teman kita melalui kita. Lakukan. Itu cara kita bersedekah. Ya, itu cara kita bersedekah. Jangan menunggu kita kaya, kita sedekah sendiri. Enggak harus. Dan itu yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW kadang-kadang tidak ada. Tetapi kemudian Rasulullah SAW, ya seperti kisah sebelumnya, bagaimana Rasulullah tidak ada orang datang tamunya Nabi, maka kemudian Rasulullah SAW sampaikan, siapa yang bisa menjamu tamuku malam ini? Karena Rasulullah tidak ada. Artinya Rasulullah menggunakan pengaruhnya. Rasulullah menggunakan kedudukannya. Maka kemudian ada sahabat. Dan ini hebatnya. Sahabat itu juga tidak punya apa-apa. Sahabat itu cuma punya apa? Cuma punya makanan yang makanan itu untuk anaknya. Malam itu. Ini sahabat Ansor. Apa yang terjadi malam itu? Istrinya diminta. Baik, kamu sediakan makanan kita malam ini untuk tamu kita. Tamunya Rasulullah SAW. Anaknya dinina bobokkan dengan yang lain, kemudian dia pura-pura dalam keadaan makan supaya tamunya tadi itu merasa nyaman ketika dia menikmati santapan itu. Lampunya dimatikan supaya nggak melihat apa yang dilakukan oleh tuan rumahnya. Dan kemudian malam itu tamunya makan sementara tuan rumahnya tidak makan. Subhanallah. Rasulullah SAW kemudian paginya menyampaikan kepada sahabat tadi, apa yang kamu lakukan tadi malam sungguh luar biasa. Siapa menceritakan itu kepada Rasulullah? Malaikat. Tentang apa yang dilakukan oleh sahabatnya tadi. Karena takrim, ya, karena memuliakan tamunya Rasulullah SAW. Nah, jadi kita itu seringkali tidak bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan besar atau amal soleh karena mental block kita sendiri. Ya, padahal banyak cara yang bisa kita lakukan agar kita bisa melakukan amal soleh tadi. Ya, termasuk yang sering kita sampaikan. Hatta ketika kita tidak punya harta sekalipun, atau mungkin kita tidak punya pengaruh sekalipun, kita masih diberi peluang untuk sedekah. Apa? Dengan membaca tasbih, dengan membaca tahmid, dengan membaca takbir. Termasuk juga mendoakan. Ya kan? Kalau kita misalnya tidak bisa bantu, kita tidak punya pengaruh, doakan. Kita bacakan surat Al-Fatihah, ya, untuk pembangunan masjid misalnya. Itu bagian dari sedekah bagi kita yang mungkin tidak bisa memberikan sedekah dalam bentuk harta, dalam bentuk pengaruh. Kita bisa mendoakan. Jadi subhanallah. Jadi jangan menunggu kita punya harta, jangan menunggu kita punya sesuatu baru kemudian kita melakukan. Itu mental block yang ngeblok kita sehingga kita seolah-olah nggak bisa apa-apa. Nah, ini gambaran yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW tadi itu. Nah, jadi inilah gambarannya. Maka orang itu setelah ketemu Rasulullah, ya, apa yang terjadi tadi dalam riwayat tadi itu disebutkan kemudian
Fama yumsi hatta yakuna dinu habba ilaihi. Jadi tidak ada memasuki waktu petang kecuali agama dia ahabba ilaihi wa azza alaihi minad dunya wa mafiyah, ketimbang dunia dan seisinya. Subhanallah. Orang itu datang dengan niat untuk mendapatkan harta dari Rasulullah SAW, tapi begitu ketemu Rasulullah berubah. Begitu ketemu Rasulullah mahabbahnya berubah. Yang awalnya mencintai dunia berubah, kemudian akhirnya mencintai agamanya. Masya Allah. Nah ini kadang-kadang jadi dakwah itu butuh banyak apa? Dakwah itu butuh banyak uslub, butuh banyak cara, butuh banyak wasilah. Nah, ini dakwah, ya. Dan itulah yang dilakukan oleh baginda Muhammad SAW. Kemudian riwayat yang lain, hadis Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu fi dzalika, yaitu hadis Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu dalam perkara ini. Wa inda Tabrani an Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu qala jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulun minal Arabi. Di sini disebutkan, ya, menurut riwayat At-Tabrani dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, qala berkata jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, telah datang pada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam rajulun minal Arabi, ada seorang laki-laki dari Arab, ya, atau bangsa Arab, ya. Fasa'alahu ardan baina jabalaini. Kemudian orang itu, Arab di sini juga bisa kita artikan orang pedalaman, ya, orang kampung. Fasa'alahu, kemudian orang itu meminta kepada Nabi ardon baina jabalaini. Ardon sebidang tanah di antara dua gunung tadi itu. Fakataba lahu biha, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menulis surat, menetapkan untuk orang itu biha, atas tanah tadi. Tanah itu kemudian ditulis, tanah itu kemudian dinyatakan diberikan kepada orang tadi. Kurang apa coba? Rasulullah SAW. Kita masih ingat kisah bagaimana seorang sahabatnya Tamim Ad-Dari. Ya, Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari itu beliau datang dari Palestina. Kemudian beliau menghadap Rasulullah SAW. Pada saat beliau ketemu Rasulullah SAW pada waktu itu, ya, pada waktu itu wilayah Syam itu belum ditaklukkan. Tetapi Rasulullah SAW pada saat perang Khandaq itu sudah memberikan isyarat. Pada saat Rasulullah menggali parit, itu Rasulullah sudah memberikan isyarat. Apa isyaratnya? Rasulullah mengatakan, "U'titu, Allahu Akbar, u'titu mafatihar Rum, Allahu Akbar, u'titu mafatihar Syam, mafatihar Furs, mafatihar Yaman." Jadi, aku telah diberi kunci Romawi atau Syam. Aku telah diberi kunci Persia. Aku telah diberi kunci Yaman. Padahal waktu itu tahun ke-5 Hijriah belum terjadi penaklukan Syam, penaklukan Yaman, penaklukan Persia belum. Maka ada seorang sahabat tadi, ya, bernama Tamim Ad-Dari itu mengatakan pada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, kalau nanti, ya, Syam itu ditaklukkan, izinkan aku meminta sebidang tanah." Nah, jadi Tamim Ad-Dari itu minta kepada Rasulullah tanah, padahal pada waktu itu belum ditaklukkan. Kata Rasulullah, ya, iya. Tanah itu kemudian diberikan pada Tamim Ad-Dari. Nah, tanah yang sekarang dimiliki oleh Tamim Ad-Dari itu, tanah itu ada di Bethlehem, ya, Baitul Lahm, ya. Nah, jadi kalau kita ke Palestina, itu kita akan, jadi ada satu tempat yang di situ dipagari gitu, di situ tempat itu memang dilindungi, ya, tempat itu memang dilindungi. Ada yang mengatakan itu adalah tempat, ya, Baitul Lahm itu memang tempat kelahiran Nabi Isa, ya, tempat kelahiran Nabi Isa. Nah, ada yang mengatakan dalam riwayat tadi bahwa tanah itulah yang diminta oleh Tamim Ad-Dari, ya. Ada yang mengatakan di luar itu karena memang luas, ya, yang diminta, karena pada waktu itu belum ada sahabat yang kepikiran gitu kan, wong peristiwanya belum ada. Tapi karena Rasulullah sudah mengatakan iya dan menjanjikan itu, maka begitu Umar bin Khattab menaklukkan Palestina, maka Tamim Ad-Dari itu nagih kepada Umar bin Khattab untuk memberikan tanah yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada Tamim Ad-Dari itu, dan akhirnya diberikan oleh Umar bin Khattab. Kenapa? Karena SK-nya sudah diturunkan oleh Nabi SAW pada waktu itu. Nah ini, coba bayangkan, ya. Jadi
peristiwanya belum terjadi, dia sudah meminta dengan syarat nanti kalau, dan kemudian ternyata terjadi, kemudian ditunaikan oleh penguasa berikutnya, ya, oleh penguasa berikutnya. Nah, ini juga menjadi catatan. Jadi kalau sesuatu itu syar'i yang ditetapkan oleh penguasa berikutnya itu, maka penguasa berikutnya hendaknya tidak membatalkan gitu loh. Jadi jangan mentang-mentang berkuasa kemudian menjadi kebijakan sebelumnya itu tiba-tiba dibubrahkan semua, dirusak semua. Jangan begitu. Ya. Ini bagaimana para khalifah setelah Rasulullah itu menjaga betul keputusan Nabi, karena keputusan itu syar'i, apalagi itu datangnya dari Nabi, nggak berani dirubah. Abu Bakar itu ketika menghadapi pemberontakan, coba bayangkan ya, baru menjadi khalifah, kemudian Rasulullah wafat, dari Rasulullah ini wafat, beliau dilantik menjadi khalifah. Terus Rasulullah itu ketika sebelum wafat itu mengangkat tentaranya Usama, ya, tentaranya Usama. Usama itu adalah putra dari Zaid bin Harithah yang merupakan orang kesayangan Rasulullah SAW. Usama ini masih muda. Pada waktu diangkat itu beliau tuh sampai di daerah Zaraf itu di luar Madinah. Begitu mendengar Rasulullah wafat langsung balik lagi karena ini kakeknya. Rasulullah itu kan ibaratnya kakeknya bagi Usama. Balik nangis. Ya. Kemudian setelah itu, setelah prosesi semua selesai, Abu Bakar itu kemudian berpidato. Ya, melanjutkan misinya Rasulullah tadi. Ketika diprotes oleh Umar bin Khattab, apakah kamu akan memerangi mereka? Sementara di sisi lain, sisi lain itu banyak suku-suku dan kabilah itu mulai memberontak. Karena apa? Mereka mengatakan dulu kami masuk Islam, kami membayar ini, membayar itu karena Rasulullah. Ya, bukan karena Abu Bakar, bukan karena ini, bukan karena itu. Abu Bakar, coba bayangkan, Abu Bakar tidak berubah dengan sikapnya. Kenapa? Ini keputusan Nabi, nggak boleh dianulir, gitu loh. Ini keputusan Rasulullah, nggak boleh dianulir, dikirim pasukan itu. Ya, padahal apa yang terjadi? Yang terjadi Madinah ini sedang genting menghadapi pemberontakan, tapi bagaimana Abu Bakar kemudian tetap menjalankan keputusan Nabi? Karena beliau yakin keputusan Nabi itu harus dijalankan, dan di balik keputusan itu ada wahyu Allah, ada barokah yang tidak mungkin. Jadi kalau itu keputusan Nabi, nggak mungkin salah. Kalau itu keputusan Nabi, nggak mungkin, ya, nggak baik, pasti baik. Apa yang terjadi kemudian? Abu Bakar membuat skenario begini. Ini tetap dijalankan, kan ini perintah Nabi. Nggak dianulir, ya, nggak dianulir, diberangkatkan. Lalu kemudian untuk menjaga Madinah, Abu Bakar tunjuk orang-orang hebat. Sayyidina Ali, pokoknya sahabat-sahabat yang hebat itu tunjuk untuk apa? Menjaga di perbatasan-perbatasan Madinah. Ada satu sahabat itu yang kekuatannya sama dengan 1000 orang. Coba bayangkan. Orang-orang seperti ini yang kemudian ditugaskan oleh Sayyidina Ali untuk menjaga perbatasan Madinah tadi. Masya Allah, Abu Bakar itu luar biasa ketaatannya kepada Rasulullah. Keputusan Nabi itu pokoknya apa saja dari Nabi itu diyakini, dijalankan. Nah ini barokahnya ya. Jadi barokahnya kita itu taat itu di situ. Yang terjadi kemudian apa? Yang terjadi kemudian akhirnya tentara Romawi yang ketika itu ya jumlahnya ratusan ribu itu kalah dengan pasukannya Usama. Ketika pasukan Usama ini menang, kemudian pasukan Usama itu balik ke Madinah. Apa yang kemudian terjadi? Semua yang mau macam-macam tadi itu, semua kemudian akhirnya tiarap semua. Kenapa? Bahasa kasarannya itu begini. Ini yang kemudian terjadi. Ya, jangankan kalian, jangankan lu lah gitu kalau bahasa ini. Ini Romawi aja gue babat, apalagi cuma lu. Nah, gitu kira-kira. Tiarap semua mereka. Nah, ini barokahnya keputusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijalankan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Jadi makanya sebagai penguasa tadi nggak dianulir, ya. Jadi nggak mumpung karena dia punya jabatan, punya ini, kemudian apa yang dilakukan penguasa sebelumnya itu tiba-tiba nggak begitu caranya. Nah ini pelajaran yang menarik, ya. Kalau kita membaca sirah itu, masya Allah banyak sekali
pelajaran dalam kehidupan kita yang kita bisa ambil. Nah, itu sedikit ya kisah tentang bagaimana Rasulullah memberikan sedekah, memberikan pemberian kepada Tamim Ad-Dari tadi pada saat wilayah itu belum taklukkan. Ketika wilayah taklukkan, kemudian Umar bin Khattab sebagai penguasa berikutnya memberikan apa yang diminta, apa yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian fa'aslama, lalu orang itu kemudian masuk Islam. Summa ataqamahu, kemudian dia mendatangi kaumnya, faqala lahum, lalu kemudian faqala lahum, orang itu datang pada kaumnya, orang itu mengatakan pada kaumnya, aslimu, masuk Islamlah kalian. Faqad ji'tukum min indi rajulin, aku telah datang kepada kalian dari sisi orang yu'ti atiyata, yang dia kalau memberi ya, man la yakhaful faqatah, kalau dia memberi, dia memberikan sesuatu yang man la yakhaful faqatah, sebagaimana pemberian orang yang tidak takut kehilangan apapun, sebagaimana orang yang memberikan sesuatu enggak takut kekurangan apapun. Coba bayangkan, apa kira-kira kalau orang memberi, orang itu enggak takut kehilangan apa-apa, diberikan. Jadi kayak orang bilang itu brah-breh, ya apa? Ini bahasa Jawa Timur ya. Jadi apa? Diberikan, wah itu. Makanya kalau dalam riwayat yang lain itu disebutkan karihal mursalah. Jadi seperti angin yang bertiup saking kencengnya, gitu ya. Saking kencengnya. Itu Rasulullah kalau memberi itu sampai kayak begitu. Karihal mursalah. Itu. Apalagi kalau Rasulullah didatangi malaikat Jibril, masya Allah. Ya, itu Rasulullah SAW infaknya masya Allah. Qala Al-Haythami mengomentari ini, wa fihi Abdurrahman ibni Yahya Al-Udri wa qila fi majhulun wa baqiyat rijali wuthiqu. Nah, ini komentar Al-Haythami ya, di dalam riwayat ini ada Abdurrahman bin Yahya Al-Udri, ada mengatakan tentang beliau ini adalah sosok yang majhul, kemudian rijal yang lain yang menjadi sanad dari hadis ini atau riwayat ini semuanya adalah riwayat yang sahih. Nah, jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, itulah gambaran bagaimana baginda Nabi Muhammad SAW ya, apa yang orang minta, apa yang orang lain harapkan itu masya Allah ya. Nah, yang menarik lagi adalah kisah Islamnya Sufyan bin Umayyah. Sufyan bin Umayyah ini dalam riwayat yang lain ya, jadi Sufyan bin Umayyah ini orang yang di samping memang dia kedekut ya, kemudian dia ini orang yang apa ya, ambisi, pengen harta banyak. Dan Rasulullah tahu orangnya ini kayak begini gitu. Jadi kalau ada orang lain punya harta itu ngileran gitu. Nah, ini apa namanya ceritanya. Maka dalam riwayat itu ya disebutkan, ini peristiwanya ini, ada yang mengatakan nanti dalam riwayat yang lain itu disebutkan peristiwa ini terjadi pada saat perang Hunain, karena masuk Islamnya beliau itu pada saat perang Hunain setelah penaklukan kota Mekah. Ya, setelah penaklukan kota Mekah. Nah, pada waktu itu tokoh-tokoh, ya ini nanti kaitannya dengan mu'alaf itu. Siapa mu'alaf itu? Ya, siapa mu'alaf itu? Dan kenapa Umar bin Khattab kemudian pada saat menjadi khalifah membatalkan bagian untuk mu'alaf itu? Jadi mu'alaf itu yang harus kita pahami. Nah, ini kadang-kadang kita salah. Dalam fikih istilah mu'alaf itu bukan setiap orang yang baru masuk Islam, enggak. Ya, memang iya dia mu'alaf dalam arti istilah yang kita pakai sekarang ya, yang baru masuk Islam. Tetapi yang dimaksud oleh Al-Qur'an mu'allafati qulubum itu adalah orang yang baru masuk Islam, yang hatinya itu harus kita ikat. Kenapa kok hatinya harus kita ikat? Karena kita butuh dia, Islam butuh dia. Gitu. Pada waktu itu, di mana Islam itu masih lemah, Islam butuh orang-orang begini untuk hatinya diikat. Gitu loh. Nah, itu yang terjadi pada saat peristiwa perang Hunain. Jadi peristiwa perang Hunain itu terjadi setelah penaklukan kota Mekah. Penaklukan kota Mekah itu terjadi pada tanggal 20 Ramadan. Jadi kemudian setelah itu Rasulullah SAW ya, berada di kota Mekah sampai selesai Ramadan. Kemudian pada bulan Syawal Rasulullah SAW melakukan perang menghadapi suku Hawazin pada waktu itu. Nah, ini ghanimahnya, rampasan perangnya luar biasa banyaknya.
Dan perang Hunain itu merupakan teskis untuk ngetes orang-orang yang baru masuk Islam tadi. Orang Mekah ini kan susah, ya kan? Coba bayangkan, dalam riwayat Ibnu Hisham itu disebutkan sampai Rasulullah hijrah itu kira kurang lebih itu hanya sekitar 40 orang yang masuk Islam. Berarti kan susah, 13 tahun cuma dapat 40 orang. Nah, kemudian akhirnya mereka masuk Islam berbondong-bondong pada saat Rasulullah datang tahun ke-8 Hijriah. Itu. Padahal 13 tahun di Mekah itu mental semua. Dakwah itu mental semua. Tapi 8 tahun kemudian setelah Rasulullah hijrah, dengan kekuatannya, dengan negaranya, dengan keteladan yang ditunjukkan di masyarakat Madinah tadi, mereka berbondong-bondong masuk Islam. Dan itu yang ceritakan dalam surat An-Nasr, idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jadi mereka masuk Islam berbondong-bondong setelah mereka menyaksikan bagaimana indahnya Islam, ya, bagaimana hebatnya Islam, gitu. Nah, karena itu kemudian ketika penaklukan kota Mekah, setelah itu mereka ramai-ramai masuk Islam, maka pada waktu itu Rasulullah SAW mengumumkan perang, ya, mereka semua diajak perang. Nah, itu. Jadi karena itu pasukan dalam perang Hunain itu jumlahnya besar, Nah, kemudian pada saat mereka itu perang Hunain tadi itu mereka mendapatkan banyak sekali ghanimah, ya, banyak sekali ghanimah, dan itu dibagi di tempat yang kemudian disebut dengan Ji'ranah. Ya, jadi mungkin kalau kita umrah, ya, umrah kedua, ketiga itu kan biasanya kita mengambil mikot di Ji'ranah. Disitulah Rasulullah mengambil mikot setelah peristiwa perang Hunain untuk kembali lagi sebelum kembali ke Madinah. Rasul mengambil mikot di situ dan itu adalah mikot terbaik. Ya. Kemudian Rasulullah SAW pada waktu itu tidak memberikan ghanimah-ghanimah yang banyak tadi itu kepada orang Ansor, gitu. Nah, ini yang sempat menimbulkan kecemburuan. Sementara orang-orang yang baru masuk Islam ini, orang-orang Quraisy ini, ya, Abu Sufyan dapat 100 unta, Muawiyah dapat 100, banyak tokoh-tokoh ini rata-rata diberi 100. Nah, Sufyan bin Umayyah ini diberi 200. Ya, diberi 200 sendiri. Yang lain dapat 100 dan dapat 200. Gitu. Nah, ini dalam riwayat yang lain, ya. Jadi itu. Nah, ketika dia ikut dalam perang Hunain tadi, pada waktu itu Rasulullah SAW itu menyewa alat-alat dia untuk dipakai perang, ya, termasuk untanya atau tunggangannya itu dipakai. Nah, itu diantaranya, ya, ada yang mengatakan karena alasan itulah maka Rasulullah kemudian memberikan 200 unta tadi itu kepada dia, ya, sementara yang lain cuma dapat 100, gitu, ya, wallahu alam. Tapi yang pasti kemudian orang ini masuk Islam, ya, orang ini masuk Islam, dan kita lihat riwayat bagaimana dia dalam kitab ini juga disebutkan beliau itu kemudian masuk Islam. Fabainama Rasulullah SAW yasiru fil ghanaimi. Nah, ini. Jadi ketika Rasulullah SAW sedang berjalan, ya, fil ghanaimi, ya, mungkin di tengah-tengah ghanimah yang tadi kita sebutkan dalam perang Hunain tadi itu, yanduru laiha, Rasulullah melihat karena ghanimahnya banyak sekali. Banyak sekali. Wa ma'u Sufyan bin Umayyah, kemudian di situ ada Sufyan bin Umayyah. Ya. Faja'ala Sufyan ibn Umayyah yandur ila syi'abin. Sufyan bin Umayyah ketika itu melihat lembah, ya, dan biasanya kan lembah itu dipakai untuk apa? Untuk menggembala kan? Termasuk disitulah dipakai untuk mengumpulkan ghanimah berupa hewan ternak tadi. Mungkin dia melihat, Masya Allah, banyaknya gitu. Nah, ngiler tadi itu. Akhirnya kan. Nah, kemudian di situ disebutkan malain na'ama wa sya'a wa ri'a. Jadi ada kambing, ada unta, ada semua di situ. Ya, banyak sekali. Fa'adaman nadhara ilaihi, terus dilihat oleh Nabi. Orang ini ngelihatnya kok
menteleng gitu ya, kira-kira begitu. Ngelihatnya itu menteleng ya, kayak tadi kita sudah cerita. Ini orang ini ngileran kalau melihat harta, ya kan? Mungkin dia bayangkan coba kalau saya punya, gitu. Jadi melihatnya terus ke situ dan Rasulullah tahu. Orang itu, nah ini hebatnya Nabi. Nabi itu nggak perlu ngomong, nggak perlu tanya. Begitu dilihat itu udah bisa dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hebatnya Rasulullah. Jadi Rasulullah ini punya apa namanya ilmu yang bisa melihat ya nggak usah Nabi lah. Kita aja kan kalau melihat apa namanya mungkin anak kita atau mungkin teman kita karena kita mungkin sudah hafal ya itu dari pandangannya dari sikapnya aja kita bisa menilai. Gitu. Nah ini yang terjadi pada Rasulullah dan Sufyan bin Umayyah. Apa yang terjadi? Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarmukuhu. Rasulullah ketika itu memandangi Sufyan bin Umayyah. Kemudian faqala, Rasulullah kemudian bertanya, Aba Wahab, kata Rasulullah, wahai Abu Wahab, yu'jibuka hadha syi'ab. Apakah lembah ini membuat kamu kagum? Tentu bukan lembahnya, tapi yang dimaksud adalah lembah dengan kambing, kambingnya lembah dengan unta, untanya lembah dengan hewan-hewan ternaknya tadi. Itu pertanyaan Rasulullah kepada Abu Wahab, pertanyaan Rasulullah kepada Sufyan bin Umayyah tadi. Ya Abu Wahab, yu'jibuka hadha syi'ab. Apakah lembah ini membuat kamu takjub? Qala na'am. Ya kan? Qala na'am. Iya ya Rasulullah. Jadi Rasulullah itu udah melihat pandangan dia kayak ya menteleng gitu kan, tertegun gitu ya, yang tadi kita sebut dengan ini ngileran dengan melihat harta banyak gitu. Kemudian Rasulullah SAW bertanya dan dia memastikan pertanyaan Nabi dengan menjawab na'am. Qala, apa kata Nabi? Nah ini, subhanallah, Rasulullah SAW kemudian mengatakan pada Abu Wahab atau Sufyan bin Umayyah, huwa laka wa mafihi, Masya Allah. Itu dan semua isinya milikmu. Coba. Diberikan oleh Rasulullah kepada Sufyan bin Umayyah. Itu semua dan isinya milikmu, untukmu. Ini orang tamak ya, ngileran tadi kalau melihat harta. Rasulullah tahu karakternya, kemudian oleh Nabi SAW diberi. Faqala, apa yang terjadi kemudian? Faqala Sufyan inda dalika. Sufyan enggak memprediksi, enggak membayangkan, enggak kepikiran kalau ternyata Rasulullah kayak begitu. Ya kan? Kalau Rasulullah kayak begitu. Apa yang terjadi kemudian? Ma tobat nafsu ahadin. Ini reaksi yang dimunculkan oleh Sufyan bin Umayyah. Ma tobat nafsu ahadin. Tidak ada nafsu atau jiwa seseorang yang begitu luar biasa bimisli hada, seperti ini. Coba bayangkan. Mana ada? Ya kan? Mana ada? Nah ini yang sering Al-Fakir sampaikan. Orang itu kalau zuhud dia bisa menguasai dunia. Ya. Jadi orang itu kalau zuhud itu dia bisa menguasai dunia. Kenapa? Karena dunia itu dia kuasai, bukan dia yang dikuasai dunia. Kalau dia masih dikuasai dunia, pertanyaannya, bisa nggak kira-kira Rasulullah SAW memberikan tadi kepada Sufyan bin Umayyah? Jawabannya nggak bisa. Tapi ketika Rasulullah SAW sudah meninggalkan semuanya itu, yang terjadi apa? Rasulullah SAW dengan ringan, dengan entengnya menyerahkan itu kepada Sufyan bin Umayyah. Dan apa yang terjadi? Reaksinya Sufyan bin Umayyah mengatakan tadi, ma tobat nafsu ahadin bimisri hada. Tidak ada. Jadi Masya Allah, gak ada orang yang jiwanya, gak ada orang yang Masya Allah, gak kebayang gitu. Nah ini ungkapan yang diungkapkan oleh Abu Wahab atau Sufyan bin Umayyah tadi menunjukkan betapa beliau itu Masya Allah, ya kan? Nah disinilah maka kemudian reaksi balik tadi itu yang kemudian terjadi. Ya, apa yang terjadi? Beliau mengatakan, ma tobat nafsu ahadin bimisri hada illa, kecuali nafsu nabiin, jiwa seorang nabi. Karena nabi itu sudah nggak butuh dunia.
Nabi itu sudah nggak ada dunia di dalam hatinya. Itu Nabi. Akhirnya apa? Sufyan bin Umayyah yang ngileran ketika melihat harta. Sufyan bin Umayyah yang orangnya kayak begitu tadi langsung diberi hidayah melalui wasilah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, dan langsung seketika itu beliau mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Muhammad dan abduhu wa rasuluhu. Muhammad itu adalah hambanya Allah, Muhammad itu adalah utusannya Allah. Kemudian apa? Wa aslama makanahu. Jadi beliau seketika itu masuk Islam, ya, Masya Allah. Ini kisah bagaimana Islamnya Sufyan bin Umayyah. Ketamakannya, ya, kemudian keinginannya kepada dunia tadi itu, kemudian oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam tanda petik tadi itu dilayan, kemudian Allah membukakan hatinya, dan ketika itu akhirnya dia masuk Islam dengan kebaikan, dengan kemurahan, dengan al-jud wal karamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Nah, ini gambaran tentang bagaimana cara, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakwah kepada orang-orang model seperti ini. Orang-orang yang model seperti Sufyan bin Umayyah ini. Nah, jadi dari peristiwa ini, Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita bisa mengambil banyak pelajaran, ya. Kita bisa mengambil banyak pelajaran, ya, tentang tadi itu, bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi, apa yang dilakukan oleh para sahabat yang tadi kita ceritakan, itu adalah perkara yang luar biasa. Ya, di dalam kesempatan yang lalu kita sudah singgung, ya, kalau orang itu sudah meninggalkan, bisa meninggalkan dunia, artinya dunia itu sudah nggak ada lagi dalam hatinya, maka orang itu pada saat seperti itu dia akan mencintai akhirat. Ketika dia sudah mencintai akhirat, maka dia punya makom yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dunia itu sudah lewat. Ya, dunia sudah lewat. Ketika dia sudah bisa seperti itu, Masya Allah. Dan inilah yang menjadikan dunia pada waktu itu dikuasai oleh orang-orang mukmin, oleh orang-orang soleh, ya. Nah, dan generasi-generasi inilah yang akan mendapatkan warisan untuk kembali memimpin, kembali untuk mengurus dunia ini, insya Allah. Demikian barangkali yang bisa Al-Fakir sampaikan, Bapak dan saudara sekalian dimuliakan oleh Allah, ya, kajian kita pada subuh kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita ilmu yang bermanfaat, ya, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita semuanya kekuatan, ya, kesehatan, ya, keberkahan dalam semua yang Allah berikan pada kita, sehingga kita bisa manfaatkan untuk melakukan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita akhiri, seperti biasa silakan kalau ada yang ingin bertanya atau menyampaikan sesuatu terkait dengan materi yang sudah kita sampaikan tadi, dipersilakan. Kalau tidak ada, nanti kita akhiri. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Ya, subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.